dalam pandangan saya kesalahan itu bukan harus dihindari. Iya. Kesalahan bukan harus dihindari. Iya. Justru orang yang tidak pernah salah, pertanyaannya dia pernah melakukan apa? Iya, betul. Betul. Jangan dia memang tidak pernah melakukan apa-apa. Iya, karena dia tidak pernah salah. Orang nggak melakukan. Iya, betul. Betul. Oke, terima kasih Bu udah datang ke podcast saya jauh-jauh dari Pontianak. Sama-sama. Terima kasih kesempatan Mas Taufik. Iya, jadi pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya kedatangan sama dosen saya dari Universitas Pancabakti. Makasih Bu udah nyempetin ya datang ke sini dan Sama-sama. ini sesuatu hal yang sangat luar biasa Bu bagi saya. Saya nggak pernah ada mimpi kedatangan dosen saya tiba-tiba hadir di podcast gitu ya. Saya juga nggak pernah bermimpi sebetulnya ketika alumni saya ternyata sudah buka podcast. Iya Bu. Iya. Dan selain ke sini memang ada bimbingan siswa atau gimana Bu? Tidak juga ya, tetapi kita ini dalam rangkanya memang membina anak-anak muda yang membuat suatu pilihan alternatif di mana di tengah kondisi saat ini ya kita ini kan sedang dilanda disrupsi ya, di mana semuanya orientasinya adalah ke teknologi. Betul. Teknologi informasi sekarang menjadi raja. Kita berkumpul saja selalu berbicara kalau nggak ada wifi-nya, nggak ada jaringannya, nggak menarik, nggak greget gitu ya. Seperti hal seperti itu. Tetapi bagaimana yang menjadi problem, bagaimana caranya mengarahkan ya itu menjadi hal yang positif. Nah, salah satunya sekarang dengan era galaknya multimedia ini sangat menarik bagi anak muda dan karena kebetulan saya dosen berkecimpung dengan anak muda, di mana anak muda itu hidupnya kan bukan untuk hari ini, tetapi bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi yang kita pikirkan itu bagaimana membina anak-anak generasi muda, generasi milenial, kita mau ke generasi Z itu untuk bagaimana menyiapkan diri menjawab tantangan yang berbasis teknologi informasi ini untuk kedepannya, masa depannya seperti itu. Karena memang teknologi ini bisa mengarahkan kita kepada suatu hal yang lebih positif, tetapi ini menjadi bumerang juga sebenarnya bagi kita ketika tidak bisa bijak dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Kebanyakan yang saat ini yang saya amati ya dari pemuda-pemuda memang tidak secara keseluruhan, hanya saja begini Bu, saya pinginnya menimbulkan rasa pertanyaan, keingintahuan bagi setiap pemuda gitu ya, karena jangan sampai kehidupan pemuda ini stagnan hanya sebagai konsumen daripada internet itu sendiri. Nah, dari pandangan Ibu gimana Bu menurut Ibu? Iya, memang seperti yang Mas Taufik sampaikan itu adalah bahaya terbesar. Karena kalau kita selalu berorientasi menjadi konsumen, memang Indonesia itu penduduknya banyak, tapi sebagian memandang bahwa kita ini adalah konsumen, sehingga kita tidak bisa produktif. Nah, sementara dengan era disrupsi ini sebetulnya sudah memberi ruang banyak untuk kita membuat pilihan-pilihan menjadi orang yang produktif. Kalau dulu kita katakan waktu mau kuliah nanti cita-citanya apa, bekerja di kantor ini, kemudian menjadi insinyur, menjadi pengacara, menjadi akuntan, menjadi dokter. Memang itu tidak tertutup ya. Artinya memang itu dunia formal, pendidikan formal untuk menciptakan profesi seperti itu. Tetapi dengan perkembangan pendidikan sekarang kan misalnya ada program studi multimedia, program studi yang berbicara tentang diploma itu untuk bartender yang lalu nggak pernah dilirik orang. Jadi kalau generasi saya itu yang usianya setengah abad lebih itu pasti berbicaranya tentang profesi itu. Sementara pilihan sekarang itu begitu banyak. Betul. Jadi basisnya teknologi itu memberi ruang yang sangat banyak. Dulu menjadi penyiar ya kalau nggak di RRI, TVRI, kemudian TV swasta. Sekarang mengekspresikan itu ya seperti yang Mas Taufik
Taufik lakukan, punya broadcast sendiri, itu bisa kita mempublikasikan. Bahkan ini kalau dulu kita mau mendirikan sebuah stasiun radio atau yang paling kecil ya radio gitu kan, itu membutuhkan budget yang tidak sedikit. Betul. Nah sementara untuk saat ini dengan adanya teknologi, kita bisa dengan modal 10 juta doang itu udah jadi gitu ya. Nah hanya saja begini, yang dituntut adalah kemauan si orang itu sendiri, mau atau enggak gitu ya. Karena terus terang Bu, saya juga memulai ini saya tidak tahu bagaimana memulainya gitu ya. Artinya begini, saya tidak memiliki budget sebagai seorang broadcaster, saya tidak memiliki skill sebagai seorang pewawancara gitu ya, atau dia seorang host gitu ya. Nah, cuman menurut saya yang namanya skill itu bisa dipelajari. Nah, artinya begini, dulu saya bekerja di sebuah perusahaan yang dimana saya menjalankan sebuah perintah doang gitu ya. Nah, yang pada akhirnya saya harus menentukan atau memilih saya mesti di jalur yang mana gitu ya. Karena banyak sekali ide-ide kreatif yang tidak bisa saya salurkan ketika saya berada di dalam sebuah perusahaan yang memang sudah terstruktur gitu. Nah, Ibu dari pandangan Ibu menyadari nggak bahwa sebenarnya anak muda sekarang kebanyakan orang saya tidak mau jadi kerja di sebuah perusahaan yang memang memiliki under pressure ya gitu ya. Nah bahkan banyak profesi-profesi baru seperti Instagram selebgram gitu ya. Nah kemudian jadi YouTuber dan sebagainya gitu. Nah hanya saja yang perlu ditekankan di situ, terkadang cita-cita itu tidak sesuai dengan effort yang mau dia kerjakan, benar nggak Bu? Iya, sebetulnya itu. Ya, ini memang ya itu sebetulnya seperti lingkaran ya. Yeah. Kalau kita tidak kuat keinginan, karena dengan yang tadi disebutkan Mas Taufik, itu memang membutuhkan usaha yang luar biasa. Iya. Usaha itu luar biasa. Betul. Nah, ketahanan mental untuk terbanting dan dibanting betul. Oleh lingkungan di dalam pekerjaan itu kadang tidak seimbang karena kita kecenderungannya adalah melihat hasil, tetapi tidak melihat proses untuk menjadi hasil itu seperti apa yang di balik layar. Kemudian menjangkau dalam titik itu apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi sekarang ini memang yang kita hadapi, sebagian orang memandang segala sesuatu itu instan seperti itu ya. Jadi semuanya bisa langsung jadi gitu semuanya bisa langsung berhasil seperti ini. Sementara kita naik aja harus menaiki anak tangga. Nah, proses yang seperti itu yang memang banyak tidak disadari oleh adik-adik kita ya. Jadi itu fungsinya bahwa mengarahkan generasi muda itu harus memberi penyadaran pada anak tangga yang mana yang harus dilalui. Pilihannya misalnya jadi selebgram, jadi YouTuber itu bisa jadi asal dia bikin konten sering mengupload itu memang mungkin bisa jadi. Tetapi bagaimana konten itu menjadi sebuah kualitas yang bisa memberikan dampak edukatif, bisa memberikan dampak motivasional kepada para pemirsa, itu yang berbeda. Jadi pilihannya menjadi selebgram adalah bisa, menjadi YouTuber bisa. Nah, tetapi dari bisanya tadi itu bagaimana yang memberikan dampak yang positif. Nah, itu yang harus kita pilah seperti itu ya. Jadi ya sama halnya kita berbicara tentang artis. Artis yang suka bikin sensasi juga tenar. Artis yang bikin prestasi juga tenar. Kita mau memilih yang mana? Nah, seperti itu. Sama dengan penyadaran yang kita berikan kepada adik-adik ke generasi muda bahwa tidak ada hasil yang tiba-tiba, tetapi proses itu harus dilalui. Betul. Proses itu harus dilalui. Penyadaran, ketahanan untuk melalui proses itu yang harus betul-betul diterbitkan. Seperti itu. Karena begini Bu, yang terjadi masalah di dalam semua sosial media karena memang platform itu bukanlah milik kita, karena memang kita menyadari bahwa Indonesia juga masih belum berdaulat kepada internet gitu ya. Nah, yang pada akhirnya adalah konten-konten positif itu tidak didukung dengan algoritma dari masing-masing media sosial. Nah,
kira-kira menurut pandangan Ibu, secara tidak langsung kan pasti si anak muda yang nggak mau berakselerasi, mau tidak mau dia tunduk pada algoritma yang udah ada. Iya. Nah itu gimana Bu menurut Ibu kira-kira? Teknologi informasi ini memberi pilihan. Iya. Untuk kita menjadi bijak di dalam pilihan, itu sebetulnya adalah yang perlu ditanamkan, baik itu secara logika maupun secara hati nurani. Betul. Ya, hati nurani. Iya. Nah, kalau seperti yang tadi Mas Taufik sampaikan, memang ya itu saya menyadari itu. Jadi saya menyadari itu karena memang secara alami menanamkan hal baik itu memang dukungannya lebih sulit daripada menanamkan hal yang jelek. Jadi artinya gini, saya melihat generasi muda yang bikin konten banyak sekali. Tetapi kadang kontennya ngapa gitu-gitu aja jadi konten dan kemudian viral itu bisa gitu. viral. Kemudian ada mahasiswa kita yang juga seperti itu sebetulnya. Yang ketika saya tanya, dia mengatakan bahwa bisa Bu, saya bayar SPP dari saya membuat konten. Oh bagus, saya bilang. Nah kemudian bagus, itu hal yang produktif. Kemudian saya lebih lanjut nanyakan apa saja konten kamu ini. Nah ya kontennya ya apa yang disuruh. Nah jadi tadi yang seperti tadi Mas Taufik sampaikan, kita masih terjebak dengan instruksi, dengan kemauan pasar seperti itu. Tapi jawabannya ya kita tidak cukup kekuatan Bu untuk menciptakan pasar. Nah ini kan masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Memang pasar tidak tiba-tiba tercipta. Betul. Tetapi kita yang ciptakan kita menciptakan dan continue seperti itu, dan kita konsisten di dalam dalam jalur itu jalur itu. Sebetulnya itu yang diinikan. Nah itu juga harus yang kita sadarkan pada mereka bahwa memang itu tidak tertutup. Dia memang mendapatkan uang dari konten-konten itu. Dia artinya bisa memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dari situ. Tetapi yang perlu diarahkan yaitu tadi bahwa membuat konten tidak sekedar tapi harus memberikan manfaat pada dirinya, pada lingkungan, ada manfaat pada masyarakat. Kenapa? Karena saya memberikan pemahaman seperti ini. Kita tidak akan menjadi muda terus. Betul. Tetapi kita akan menapaki ke dalam rangka usia yang semakin tua. Tetapi dalam tua menuju tua tadi, apa yang bisa kita dapatkan? Skill apa yang bertambah dari pertambahan usia? Nah, itu harus disadari. Jadi kalau misalnya setiap tahapan orang selalu mengatakan saya sudah berpengalaman. No way. Betul. Pengalaman bukan guru yang baik, karena kalau seperti kita lihat di dalam Al-Quran itu hanya pengalaman itu baik kalau kita menjadi orang yang berpikir. Artinya apa? Bahwa sebetulnya 10 tahun, 5 tahun bukan itu pedomannya, tetapi apakah dalam 5 tahun ternyata kita bisa mengambil hikmah, bisa meningkatkan skill, itu bisa jadi setara dengan 10 tahun. Jadi eranya sekarang harus kita beri penyadaran. Betul. Orang berpengalaman itu bukan karena durasi waktu, tetapi jam terbang produktifnya seperti itu. Seperti itu. Saya pernah sharing sama teman saya, Bu. Dia punya pengalaman seperti ini. Saya juga kemarin saya terbuka pikiran saya kenapa saya tidak mengambil bypass gitu ya. Nah, seperti ini. Contoh lah, generasi ibu dengan generasi saya itu punya gap yang sangat jauh gitu ya. Mungkin ibu sekarang udah melangkah ke 3 generasi ya Bu ya. Nah dari situ ibu menceritakan tentang pengalaman ibu kepada saya. Ibu mencapai kesuksesan ini itu di usia 30 tahun dari mulainya gitu ya. Nah kemudian ibu menceritakan kepada saya tentang kegagalannya. Oh berarti saya harus menghindari itu gitu ya. Nah bisa nggak kira-kira ya, dimungkinkan nggak dengan 5 tahun saya karena sudah mendengar cerita dari yang lebih tua atau yang memiliki pengalaman itu kemudian saya bypass. Artinya begini, dia berupaya sehingga dia mencapai kesuksesan yang dia inginkan itu
bisa lebih cepat. 32 tahun lah gitu ya. Kemudian dia menceritakan 1 jam dengan saya, kemudian saya mengambil intisarinya, saya tidak boleh begini, tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Caranya harus begini. 5 tahun kemudian, bisa nggak saya mengambil jalan bypass, kemudian saya mencapai kesuksesan yang sama? Iya, sangat mungkin sekali. Mungkin. Karena ini salah satunya adalah kontribusi teknologi informasi. Iya. Jadi kalau dulu kita mencari referensi itu hanya di buku teks. Iya, dan itu sangat sulit didapatkan. Sangat sulit dan mahal. Artinya mahal ya. Iya. Buku itu semakin lama semakin mahal. Semakin mahal dalam arti ongkos cetaknya. Iya. Teknologi bagaimana perannya? Ternyata teknologi mendeliver ilmu itu tidak dengan biaya yang demikian tinggi. Iya. Hanya dengan kita masuk, kalau kita di dalam jalur pendidikan itu jurnal kita masuk ke minimal ke Google Scholar, ke Scopus, itu adalah proses menyampaikan pada baik itu generasi di bawah kita atau generasi sesama yang ketika kita berpikir bahwa di sana ada makna-makna atau tahapan kegagalan yang yang bisa kita hindari ketika tadi kita berpikir ternyata kita nggak boleh ini. Iya, bisa jadi karena itu fungsinya teknologi informasi membuat deliver itu semakin luas dan kemudian semakin memberi ruang kita untuk berpikir. Seperti itu. Jadi tidak harus kita mengalami kegagalan yang sama. Saya tidak harus mengalami kegagalan yang sama. Saya tidak harus menapaki karir selama ibu saya, selama bapak saya, tidak. Tapi anak saya juga seperti itu. Saya katakan bahwa kamu tidak perlu sampai seperti ibu. Kenapa? Karena waktu itu bisa diperpendek dengan apa? Dengan cara membaca, dengan cara berdiskusi, dengan cara hidup di dalam komunitas yang frekuensinya sama. Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya untuk mereduksi bahwa kesuksesan itu bukan semata-mata karena masa, karena waktu, tetapi karena tadi bahwa kita bisa berpikir, karena kita bisa menelaah, itu adalah salah satu cara juga. Nah, itu teknologi informasi punya peran besar itu saat ini. Saat ini untuk menciptakan mempersingkat waktu kepada orang. Mempersingkat durasi waktu. Betul. Nah, itu. Jadi ini ada satu fenomena juga sebenarnya di teknologi yang pada akhirnya kedodoran informasi. Jadi begini, ada beberapa konten yang menyediakan bahwa dia bisa kaya dalam 3 tahun misalnya, atau dengan menginvestasikan segini kemudian dia mendapatkan keuntungan, akhirnya dia bisa beli rumah, beli ini, beli itu, dan mungkin ibu pasti banyak sekali mendapatkan informasi itu. Iya, nah seperti itu. Nah, anggaplah platform trading lah seperti itu kan, yang pada akhirnya si anak muda ini dia pasti berpikirnya lebih singkat dan lebih instan ya. Nah, bagaimana cara dengan cara santai aku bisa mendapatkan uang puluhan juta rupiah, ya kan? Saya pernah menyampaikan, saya bilang kan, duit kecil tidak bisa cepat, tapi duit cepat enggak bisa mau duit besar nggak bisa cepat. Kalau duit kecil baru bisa cepat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang pada akhirnya banyak sekali orang yang pada akhirnya bukan menemukan sebuah kesuksesan, tapi malah dia kegagalan yang ditempuh gitu ya. Itu karena akibat kedodoran informasi itu. Nah, apa menurut pandangan ibu sehingga orang ini hanya berfokus kepada sesuatu hal yang instan? Sebetulnya itu bukan hanya karena instannya di situ, tetapi itu karena juga ada unsur budaya hedon. Jadi itu adalah perpaduan antara budaya hedon dengan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini seringkali kan orang piknik, kehidupan mewah, belanja itu kan diupload ya. Sehingga orang melihat, aduh, senangnya hidup. Jadi siapa sih orang itu kan cita-citanya waktu kecil menyenangkan, usia dewasa dan orang tua kaya, kalau mati masuk surga kan gitu ya. Itu cita-citanya, cita-citanya seperti itu. Betul. Tetapi untuk
mencapai itu kan bisa yang jalannya berbeda-beda. Iya. Sementara dengan budaya kebendaan, budaya hedon itu memberikan rangsangan bagi kita, bagi generasi muda. Ternyata hidup itu enak loh, tetapi tidak bisa menyimpulkan bahwa untuk hidup enak itu tetap ada perjuangan. Iya. Tidak, tetapi dia melihat bahwa hidup itu enak, titik. Yeah. Nah, bagaimana mencapai enak itu? Yaitu tadi bisa jadi ketika di informasi ada menyampaikan, ini ya kalau kita bisnis kripto, ini kita investasi segini, hasilnya bisa segini. Kita trading ini hasilnya bisa segini. Sehingga kita tidak perlu capek-capek bekerja, tidak perlu capek-capek menuangkan waktu, pikiran dan tenaga, nggak perlu. Itu duit udah ngalir deh seperti itu. Tetapi kita juga lupa bahwa dengan cara-cara instan itu tidak membuat skill kita apa-apa. Skill kita nggak ningkat kok. Yang meningkat mungkin uang. Tetapi yang menjadi salah kaprah tadi itu tadi saya bilang, karena di sana ada unsur budaya hedon, di mana kebendaan itu menjadi indikator. Nah, sementara kalau kita menapaki tangga tadi itu kita sedang dalam budaya membangun skill. Ya, anak muda itu kan tidak bisa tiba-tiba ketemu jalannya, ini loh bisnisku, no way. Pasti dia pernah gagal, pernah terjungkal, pernah sakit, bahkan bisa jadi sampai masuk jurang. Tapi yang menjadi problem bagaimana dari jurang itu dia bisa ke atas, bagaimana dia jatuh bisa berlari lagi, bagaimana ketika dia terpuruk dia bisa memberikan semangat pada diri sendiri. Kan intinya itu. Tetapi dia tidak menyadari bahwa saat itu dia skillnya sedang bertambah. Bagaimana mengelola emosi, bagaimana dia menghadapi lingkungan, bagaimana ketika dia dicemoohkan orang, itu adalah skill kejiwaan, mental, sosial kan. Nah, itu tidak disadari. Yang seperti itu biasanya orientasinya pada hedon tadi, pada kebendaan. Dia mengabaikan unsur itu. Karena saya di dunia pendidikan memang itu selalu saya sampaikan bahwa budaya hedon itu ada kalanya membuat kita menjadi orang yang sangat pragmatis terhadap kebendaan. Pengukurannya itu adalah benda. Oh iya, anaknya ini, dan orang tua juga punya porsi seperti itu. Itu tuh dia sudah punya mobil loh. Oh, yang itu sudah punya rumah loh. Nah, terkadang hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi pada anak-anak generasi muda sekarang. Karena segala sesuatunya diukur dengan benda, diukur dengan nilai uang. Tetapi tidak cukup juga bahwa orang tua untuk era sekarang itu tidak cukup kesabaran ketika anaknya mulai menapaki dan berproses untuk menjadi sukses dengan mendukung dia menjadi anak tangga satu demi satu. Jadi itu juga masalah sosial sebetulnya. Karena budaya hedon itu kita tidak bisa hindari dengan teknologi informasi. Orang di medsos itu sekian detik itu berapa orang yang mengupload kesenangan itu yang lebih bersifat kebendaan tadi. Betul. Itu. Berarti memang berarti masalahnya gini. Orang itu tidak melihat dibalik semua itu gitu ya. Nah, sementara pada saat memulai untuk mencoba seperti yang pernah dilihat sama dia gitu ya kan. Nah, teman-teman itu pada menyerah gitu ya. Nah, menyerah, oh ternyata susah juga, susah begini juga gitu ya kan. Nah, yang saya sering bilang seperti ini, akan namanya YouTuber pemula kayak gitu kan, seperti saya itu biasanya ada banyak komunitas-komunitas yang kita coba masukin gitu. Seperti apa sih pola seperti mereka ini gitu ya. Saya punya keresahan sendiri. Kenapa sih mereka menginginkan sesuatu hal yang tiba-tiba meledak dan viral gitu ya. Dan sebenarnya kalau misal kita sadari itu kan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Contoh ya, ada satu jargon mungkin yang diungkapkan sama seseorang ya kan, kemudian itu menjadi viral. Itu prosesnya itu udah lama karena algoritma tidak mendukung itu sebenarnya. Nah, tetapi ketika orang menyebutkan dengan secara keseluruhan, artinya orang-orang di jagat maya kemudian menyebut dengan hal yang sama, barulah itu menjadi viral gitu ya. Tetapi proses awalnya kan itu tidak seinstan itu. Nah, orang yang kadang-kadang
dia untuk membuat itu menjadi viral, kadang-kadang dia menghalalkan segala sesuatu demi konten. Saya enggak Bu. Nah, ada yang maksudnya itu kontennya di mana? Itu kan hanya sebuah video, bukan konten kalau bagi saya. Tetapi konten itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil dari video itu. Apa sih orang ini, entah kontennya mau negatif mau positif, ya itu udah konten gitu ya. Nah, yang pada akhirnya kan orang-orang membuat sebuah gini Bu, misalnya Bu ini saya punya channel, Ibu kasih subscribe ya ke saya gitu ya. Kemudian saya subscribe juga punya Ibu gitu kan. Nah, algoritma itu dia akan membuat itu membaca itu sebuah pelanggaran. Nah, yang pada akhirnya wah ini nggak amanah nih, ini nggak amanah nih. Ya mungkin itu sering terjadi ya. Mungkin kalau memang Ibu mengikuti itu gitu ya. Cuman ya ini informasi dari saya, dari konten kreator itu seperti itu. Nah, poinnya adalah waktu itu saya mendengar sebuah monolog dari seorang komedian gitu ya, Mas Panji itu. Nah, dia bilang begini, maupun apapun bisnisnya gitu ya, yang pertama kali adalah diperbaiki adalah produknya dulu. Pokoknya bagusin aja dulu produknya gitu ya. Suatu saat juga orang akan melihat kok produk kita gitu ya. Nggak perlu dipaksa, aku punya ini subscribe dong gitu ya. Aku punya ini tonton dong. Kalau memang dia nggak suka ya pasti nggak nonton. Kayak gitu kan. Nah, PR kita ini adalah bagaimana kita melihat orang ini mau nonton atau enggak. Nah, ini yang enggak dikaji sama anak muda. Sama yang kreator lah khususnya, kalau kita bicara tentang kreator. Kalau berbicara tentang bisnis begitu juga, artinya memaksakan diri ini untuk dibeli gitu ya, untuk orang lain gitu ya. Nah, maksudnya kita pasarin. Kalau memang pasar tidak membutuhkan itu, kenapa kita terus membuat itu gitu. Nah, dari sini saya melihat, mungkin kalau Ibu sependapat, kalau ini mau nanti Ibu koreksi, orang ini tidak memiliki kemampuan untuk mengkritisi itu. Artinya menimbulkan pertanyaan mengapa gitu dari kondisi itu. Apakah ini terpola dari guru-guru dia atau orang tua dia yang orang yang mengajarkan itu hanya mengajarkan ilmu saja, maksudnya memberi tanpa memberikan trigger untuk dia mempertanyakan hal itu gitu. Menurut Ibu gimana? Ya, jadi ya memang itu yang kita sebut dengan skill ya, keterampilan ya. Ilmu, katakan saya kebetulan akuntansi ya Mas ya. Iya betul. Jadi kalau kita belajar di akuntansi dulu kan, proses akuntansi itu dari dulu sampai sekarang ya seperti sama itu, ya tidak berbeda. Yang berbeda itu adalah pelaksananya, orangnya. Orang yang mana? Orang yang melakukan proses akuntansi, orang yang membaca laporan keuangan, orang yang mendesain sistem sistem akuntansinya, itu yang berbeda. Orang yang berkepentingan dengan informasi akuntansi itu, jadi yang berubah sebetulnya orangnya gitu ya. Orang itu kan hidup di masanya ya. Orang hidup di masanya. Masanya saya, misalnya saya dulu membukukan transaksi itu ya betul, namanya buku itu ya betul, bukunya itu besar. Sekarang kan ngapain orang sudah di komputer itu sudah berlembar-lembar, maka bisa jadi berpuluh-puluh ribu atau ratusan ribu transaksi bisa tercover di situ. Betul. Hanya dengan benda yang satu layar, satu keypad gitu aja. Nah, yang menjadi masalah setiap kali kita itu terlupa bahwa di dalam prosesnya itu kita berorientasi pada apa. Berorientasi pada apa. Kalau misalnya tadi orang ngomongkan tentang YouTuber, ngomongkan selebgram, banyak memang YouTuber, tapi ada juga YouTuber yang berkualitas, ada juga yang YouTuber yang nah, sehingga kita seringkali kehilangan substansi. Kehilangan substansi dari sebetulnya itu kita manfaatkan untuk apa sih? Jadi kemampuannya di dalam saat ini pendidikan itu tantangannya adalah bagaimana
kita ini dididik untuk mengenali lingkungan, untuk mengenali kebutuhan, bukan untuk mengenali keinginan. Keinginan itu tidak berbatas, tapi kalau kebutuhan itu ada batasnya. Nah, mengenali lingkungan itu tidak hanya di buku. Karena apa? Bisa jadi yang di buku itu keadaannya ideal semua, tetapi ketika kita melihat di lingkungan, ya ternyata ini tidak bisa, yang ini tidak bisa. Nah, seperti itu. Sama dengan kehidupan sosial juga seperti itu. Ya, teori itu seabrek teori, seabrek teori. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang, bisa jadi itu mentah, bisa jadi mental. Sama dengan kalau misalnya orang kan seringkali rumornya, ya Indonesia itu kan kalau ada peraturan kan untuk dilanggar. Sebetulnya bukan itu. Jadi kita tidak perlu berpikir sampai sejauh itu. Kenapa? Karena penyadarannya yang kurang. Jadi kita tetap harus berperan untuk memberi kesadaran bahwa substansi itu lebih penting daripada bungkus. Jadi YouTube itu hanya bungkus, tetapi aja. Substansinya harus kita kenali betul ya, yang sesuai seperti itu. Sesuainya apa? Bisa norma sosial, bisa norma hukum, bisa norma kehidupan perekonomian, kan banyak macam. Nah itu. Memang yang itu juga berkaitan dengan substansi itu, memang ini menjadi satu poin penting bagi saya sama tim kreatif saya gitu ya. Nah, karena namanya tim kreatif ya, itu bagaimana kita pada hari ini untuk besok kita sudah mendesain sebelumnya. Dan itu menjadi itu yang jarang dilihat sama orang. Nah, ya untuk di level ini aja gitu kan. Artinya sekarang udah begini ya, udah begitu ya gitu ya kan. Ya memang hidup ini sawang sinawang gitu ya. Nah, cuma begini yang saya ingin tekankan, lu jangan tidur terus deh gitu kan. Artinya bukan maksudnya cobalah berpikir. Artinya begini, kalau misalkan kita tidak mampu mendapatkan pekerjaan dari orang lain gitu kan, otomatis kan kita yang harus berpikir. Kita yang harus menentukan besok kita mau jadi apa, seperti apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan gitu ya. Artinya saya sendiri selalu membuat list gitu ya, membuat list besok mau ketemu siapa, mau ketemu sama siapa. Kita langsung koordinasi sama tim kreatif ini, sama teman-teman. Besok ketemu siapa nih? Mereka masing-masing mereka udah punya teman, ini mau kita undang ini mau kita undang ini, gimana gitu kan. Nah, oke, kita jalanin. Nah, yang sampai saat ini yang belum kami susun adalah tema. Karena podcast yang saya bawa ini ada, udah kita ngobrol-obrolan warung kopi aja gitu ya, tidak menentukan tema gitu ya. Nah, tapi kedepannya ini kita harus melihat pasar. Artinya begini, kita mesti ada topik khusus, keresahan apa, kegelisahan apa yang ingin kita gugat gitu ya. Nah, dari situ menurut pandangan Ibu lah, seberapa banyak ya orang yang mestinya berpikir seperti itu? Memang gini ya Mas ya, kalau kita berbicara isi, berbicara skill, itu kan banyak cara sebetulnya. Hidup itu memang banyak cara. Benar. Ya sama, kalau pesannya orang tua kan selalu bilang secara implisit hati-hati. Tetapi menerjemahkan kata hati-hati itu kita bisa macam-macam kan. Misalnya kita sedang mau dalam perjalanan, hati-hati. Berarti di jalan hati-hati. Ketika kita menikah dulu ya, menikah ya hati-hati di dalam menjalani hidup. Apa maknanya? Kan kita berpikir, ya kan. Nah, pesan-pesan implisit seperti itu untuk budaya sekarang agak sulit. Kenapa? Karena tadi kita ini sekarang cenderung berpikir pragmatis, eksplisit dan pragmatis. Apa yang dilihat itu yang disampaikan. Ya, tetapi simbol-simbol, kata-kata bijak itu memang sekarang agak sulit ya diterjemahkan, gitu ya. Sulit diterjemahkan karena banyak warna sebetulnya di dunia luar itu banyak warna seperti itu. Benar. Cuman pilihannya adalah pada kita. Selama kita memang tadi
Mas Taufik bilang saya biasanya membuat list itu sebetulnya kan di dalam teori juga seperti itu. Jadi segala sesuatu itu memang harus ada rencana. Istilahnya kan begini, kita harus punya cita-cita. Cita-cita itu harus dimajukan langkahnya menjadi rencana. Rencana harus dimajukan langkahnya menjadi implementasi. Implementasi harus dimajukan langkahnya menjadi hasil. Hasil harus dilangkahkan lagi kakinya menjadi outcome manfaat. Nah, seperti itu. Kalau kita di dalam hidup tidak menjalani seperti itu atau di-cut satu langkah saja. Misalnya kita punya cita-cita, kita punya mimpi, tapi kita tidak melangkahkan pada rencana, ya memang nggak jadi ke belakangnya. Atau kita udah deh apa katanya hidup, masih bagus seperti itu, tapi coba kita lihat, mohon maaf, tidak mengesampingkan orang berkarya, menjadi karyawan, orang menjadi wirausaha, Ada yang orang berwirausaha, buka warung dari dulu sampai sekarang 10 tahun, 20 tahun, ya tetap warungnya segitu. Apa kalau ditanya apa? Saya gini aja sudah bisa hidup. Nah atau memang karena memang tidak ada mimpi. Sama ketika kita menjadi karyawan kan juga seperti itu. Apa sih tujuannya jadi karyawan? Udah yang penting dapat gaji. Bisa hidup enggak? Bisa. Cukup enggak? Cukup. Tetapi karena dia tidak mempunyai list dalam mimpinya untuk menjadi apa skill saya. Nah, itu saya pernah tergugat pada saat itu karena kata-kata itu, Bu. Begini, jadi sudahlah katanya, kalau memang nggak bisa ini juga katanya, nggak bisa diangkat juga katanya. Nah, kita syukuri aja. Toh kalau misal pun dengan kondisi saat ini, penghasilan yang saat ini, kalau untuk menyekolahkan anak sampai kuliah mah cukup. Hey, ini pasrah atau bersyukur gitu ya kan? Nah, ini jadi ini salah, ini saya bilang kan. Ini salah, saya bilang kan. Ini bukan bersyukur, bukan masalah bersyukur. Ini pasrah, putus asa gitu ya. Kalau pasrah mungkin masih positif lah, ya kan? Kita sudah berupaya begini-begini, hasilnya segini, ya udah pasrahkan sama Tuhan gitu ya. Nah, tapi kalau misal udahlah cukup sampai sinilah, nggak apa-apa, pun ini juga udah cukup, nggak perlu nambah anak buah, nggak perlu ini kalau misalkan ini. Tapi dia tidak berpikir suatu saat dia tua apakah dia akan masih seperti itu kayak gitu kan. Nah, kenapa tidak regenerasi, kemudian ada sistem yang mengendalikan itu, kemudian ada anak buah yang bekerja untuk itu gitu ya. Nah, itu betul kata Ibu. Jadi itu salah satu yang saya ini pendapat salah, ini saya bilang kan. Nah, pada saat itu yang pada akhirnya saya memutuskan saya tetap harus menentukan pilihan saya. Entah itu ke suatu saat saya akan kecemplung dan jauh ke jurang atau seperti apa gitu kan. Nah, ini juga mesti jadi hantaman besar bagi saya. Mungkin saja kondisi itu nanti akan mendewasakan saya seperti itu gitu kan. Nah, menurut Ibu mungkin ada nggak maksudnya yang perlu dikoreksi dari keadaan itu? Suatu saat takutnya begini, apa yang saya alami, apa yang saya dapat itu, kemudian ada orang lain yang mengatakan, wah ya kamu tidak perlu melakukan kesalahan itu gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Ada yang mengatakan ya sudah, bukan masalah syukur dan pasrah atau putus asa gitu ya, tetapi itu bagaimana kita mengambil hikmah dari itu katanya begitu. Ya, sebetulnya enggak juga, dalam pandangan saya enggak. Dalam pandangan saya kesalahan itu bukan harus dihindari. Kesalahan bukan harus dihindari. Justru orang yang tidak melakukan, tidak pernah salah, pertanyaannya dia pernah melakukan apa? Iya, betul. Betul. Jangan dia memang nggak pernah melakukan apa-apa. Iya, karena dia tidak pernah. Orang nggak melakukan. Iya, betul. Betul. Jadi persepsi tentang kesalahan, persepsi tentang kegagalan. Orang itu mengatakan kalau bisa jangan gagal. Kalau saya berpikir, saya lebih baik gagal daripada saya tidak melakukan dan saya tidak tahu itu sama sekali. Karena di sanalah ada ilmu. Kenapa dengan gagal? Jadi kalau misalnya kita
lihat kita baca ya bahwa keledai tidak akan jatuh pada jurang yang sama. Itu dalam sekali maknanya. Artinya bahwa kita selama proses untuk menapaki sesuatu itu bisa jadi kita akan terjatuh. Tetapi jangan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena kalau kita jatuh dalam lubang yang sama, maka kita termasuk kaum yang tidak berpikir tadi. Seperti itu. Tetapi kalau tadi dari edukasi bahwa supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama itu tadi, kita pasti secara insting, secara pemikiran kita nggak pengen kok jatuh. Iya betul. Tetapi kalau keadaan itu ada, maka satu-satunya kita harus menghadapi dan kita harus fight. Nah, jadi persepsinya dirubah sebetulnya, itu masalah mindset. Kebanyakan dari kita menghindari risiko, takut dengan kegagalan, kemudian kalau bisa itu dihindari. Jadi sebetulnya bukan itu letaknya. Secara natural, insting kita tidak ingin melakukan. Kalau kita sehat jiwa kita sehat, mental kita sehat, kita tidak akan melakukan kesalahan. Yang terencana loh ya maksudnya. Kalau kesalahan yang terencanakan kan artinya sudah ini adalah sebuah kealpaan. Di luar itulah gitu. Tapi kan pasrahnya itu kan harus setelah kita melakukan upaya yang maksimal. Betul. Semua jalan sudah kita tempuh, ternyata gagal. Apa boleh buat? Ada unsur yang harus kita syukuri. Dengan tidak takut kehilangan peluang, tetapi ada hal yang harus kita maknai untuk membuat kita lebih semangat. Jangan-jangan kegagalan itu adalah instruksi dari Yang Maha Kuasa, dari Allah, bahwa ini loh kamu upayanya itu baru sekian, maka kamu harus meningkatkan. Bisa jadi kegagalan ini adalah mengukur bahwa seberapa tahan mental kita untuk bisa fight dalam sebuah keadaan sesulit apapun. Sama ketika kita memutuskan, kalau kita biasanya orang mengatakan orang Indonesia itu nekat-nekat, udah kayak gitu tahu bahaya kok diterjangnya. Pilihannya hanya dua, misalnya dia hidup atau mati. Nah, jadi sehingga apapun dia akan tempuh untuk menjalankan kehidupan dengan mencari penghasilan dengan risiko yang mungkin dia akan lampaui seperti itu. Apa yang istimewa dari dia? Motivasinya untuk mempertahankan kehidupan jauh lebih tinggi dari kemampuannya. Seperti itu. Jadi kalau kita pikir ya memang anak muda ya harus punya mental yang tahan banting, keadaan apapun, setia dengan cita-cita dalam kebaikan, cita-cita dalam kebaikan, harus setia dengan cita-cita, karena kalau nggak punya cita-cita, makanya kalau Presiden Soekarno dulu mengatakan lebih menyukai saya diberi anak muda, beri saya anak muda, karena dengan anak muda itu anak muda itu punya cita-cita. Punya cita-cita, tapi nggak berhenti di cita-cita mimpi dan cita-cita itu blank kalau nggak ada langkah-langkah berikutnya. Tapi cita-cita yang diimplementasikan dan berusaha untuk diraih. Nah ini satu yang luar biasa sekali ya, bisa kedatangan ibu kita bisa sharing. Sebenarnya kita masih punya banyak yang ingin saya tanyakan gitu ya, tapi memang waktunya kayaknya nggak terasa kita ngobrol Ibu. Nggak terasa ngobrol, kemudian ini waktunya udah hampir sekitar 45 menit ya. Nah mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya dan teman-teman yang melihat juga bisa mengambil substansinya apa dari pembicaraan ini gitu ya. Terima kasih. Saya ya Bu, yang terima kasih Bu. Dan mudah-mudahan untuk podcast berikutnya ini lebih banyak menebar manfaat kebaikan seperti itu. Jadi kemarin kayaknya di formatnya saya lihat lebih cenderung pada memang anak muda, membangkitkan anak muda. Mudah-mudahan ini dipertahankan untuk membangun, karena
Indonesia itu bergantung pada pemuda. anak muda. Iya, betul. Ya memang seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan doa Ibu saya dapat dikunjungi sama dosen saya, banyak sekali nasihat-nasihatnya. Saya tidak sedang bernasihat, tadi saya sedang karena frekuensi kita sama aja gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman di timnya Mas Taufik ini yang sudah dengan setia menungguin saya tadi. Biasa maklum, soalnya dosen itu kalau sudah ngomong itu agak susah direm, Mas. Terima kasih sekali, mudah-mudahan sukses Siap, dan Bu. sehat selalu. Ya, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.